semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi kita di serangkaian acara event popmama.com Parenting Academy 2021. Dan di sesi kedua ini eksklusif kita laksanakan via Zoom untuk papa, mama, dan adik-adik semua yang sudah join bareng di siang hari ini. Selama 60 menit ke depan, saya Vega akan menemani nih papa, mama, dan adik-adik semua untuk memandu workshop education via Zoom ini. Siang ini kita akan membahas topik seputar parenting skill dengan tema, wah seru sekali sih ini mah, yaitu merekatkan bonding mama dan anak lewat mendongeng. Bersama, hari ini sudah bersama saya nih, narasumber kita Kak Rika Endang Triani dari Ayo Dongeng Indonesia. Ayo, siapa yang suka dengerin Kak Rika mendongeng di Ayo Dongeng Indonesia? Eksklusif mah hari ini ya, akan menemani mama semuanya. Nah, papa dan mama pastinya bisa langsung ajakin deh anak-anak dan juga si kecil di rumah. Ini biasanya udah jam-jam selesai sekolah kok, jadi bisa diajakin ya. Karena nanti akan ada penampilan khusus dari Kak Rika yang juga akan mendongeng dengan judul Kura-kura dari Koka dan Gajah dan Lebah. Wah, gak sabar deh aku mau dengerin ceritanya ya. Selain itu kita juga nanti akan bagi-bagi hadiah berupa total 3 buah e-voucher Toys Kingdom untuk 3 pemenang beruntung di akhir acara. Jadi stay tune terus ya mama, papa, dan adik-adik sampai dengan akhir acara. Voucher Toys Kingdom loh, habis acara ya ini bisa langsung ya bawa mama papanya ke Toys Kingdom. Dan pastinya di siang hari yang penuh semangat ini, Vega mau menyampaikan kepada mama dan papa bahwa acara hari ini sudah dijalankan sesuai protokol kesehatan. Dan semua kru yang bertugas serta talent yang hadir sudah menjalani tes pemeriksaan COVID-19. Nah, siang hari ini Vega tidak sendirian nih, papa dan mama, karena tadi seperti sudah diinformasikan, sudah hadir juga bersama saya di sini narasumber kita yaitu Kak Rika Endang Triani dari Ayo Dongeng Indonesia, yang panggilan sayangnya nih dipanggil dengan Kak Rika. Nah, sebelum kita mulai acara ini, baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya dengan narasumber kita yaitu Kak Rika. Halo Kak Rika, selamat siang. Halo Kak Vega, selamat siang. Wah, Kak Rika baru jawab halo selamat siang aja udah berasa didongengin aku tuh ya, udah ngantuk-ngantuk liar gitu Kak jadinya ya. Wah, Kak Rika gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa bergabung di acara ini bersama Kak Vega juga. Wah, pastinya kelihatan semangat sekali loh Kak Rika ya. Kak Rika udah mulai belum sih mendongeng secara langsung kepada adik-adik atau masih secara online ini di rumah? Lebih banyak online sih Kak Vega, karena memang protokolnya ya kalau misalnya kita betul. offline ya harus protokol kesehatan juga gitu. Tapi masih banyak online daripada offline ya sekarang ini. Nah, sekarang berarti beruntung nih adik-adik semuanya di rumah bisa mendengarkan lagi dongeng dari Kak Rika. Nah, nanti kita langsung ngobrol-ngobrol dulu terus mendongeng ya, Iya, Kak Rika ya. betul. Baik, semenjak kandungan papa dan mama, sebenarnya kita sebagai orang tua tuh sudah bisa memulai bonding time dan membentuk ikatan batin yang kuat bersama anak. Dari mulai sejak di perut nih ya, kita juga biasanya sudah mulai mengajak anak bicara, terus dari mulai menyusui, semuanya selalu kita ajak ngobrol. Apalagi selama masa pandemi ini, kita kan lebih sering di rumah. Jadi kita bisa manfaatkan nih momen ini untuk selalu bersama-sama dengan keluarga dan lebih dekat dengan anak. Nah, kegiatan apa saja sih sebenarnya nih yang bisa dilakukan untuk lebih mempererat bonding lagi? Kegiatan mendongeng, betul Papa dan Mama ya, bisa meningkatkan aspek tumbuh kembang anak juga loh. Jadi manfaatnya sangat bagus sekali. Nah, bagaimana caranya membangun bonding bersama anak dan membagi waktu di tengah kesibukan pastinya? Bisa kan ya, Papa dan Mama biasanya sebelum tidur menemani anak terlebih dahulu ya Kak Rika ya. Mendongeng dan pasti itu akan menjadi quality time sekali bagi anak. Karena pastinya di momen popmama.com Parenting Academy 2021 ini, kita sesama orang tua akan bersama-sama saling mendukung dan juga berbagi wawasan yang pastinya sangat edukatif dan kreatif terkait tema kita siang ini, yaitu merekatkan bonding mama dan anak lewat mendongeng. Pastinya mama dan papa sudah gak sabar kan nih ingin mulai sesinya siang hari ini. Yuk kalau gitu kita mulai aja ya ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Rika. Oke Kak Rika, aku akan bertanya beberapa pertanyaan
yang pastinya mewakili pertanyaan dari papa dan mama di rumah ya, Kak Rika. Kak Rika, betul nggak sih sesuai dengan judul dari acara kita hari ini bahwa mendongeng itu bisa meningkatkan bonding antara mama dan anaknya? Wah, bener banget kalau aku bilang. Karena saat mendongeng itu anak akan mendengar suara orang tuanya, suara mama tuh yang lembut. Kan kalau dongeng kita nggak mungkin sambil marah-marah ya. Jadi Wah, betul, jadi betul. dongeng itu katanya tuh suara yang terindah yang didengar oleh anak adalah suara orang tua yang dikeluarkan tanpa marah, tanpa keras. Gitu. Jadi kapan? Ya ini pas dongeng nih. Jadi dia dengar dibuai sama ibunya, dibuai sama papanya gitu ya. Wah, jadi itu tuh bondingnya jadi makin makin kuat. Oh, ini suara ternyata mamaku tuh lembut juga ya. Itu tuh dari saat mendongeng itu bisa tercapainya. Jadi berasa disayang gitu ya, Ma. Betul. Apalagi pandemi tadi nih, tadi kan dibilang ya mungkin mama-mama dan papa-papa suka mengeluarkan suara lebih keras ya, karena ya banyak sekali mungkin ada tekanan di rumah. Nah ini saatnya dengan mendongeng, anak-anak punya kesempatan untuk merasa disayang dengan mendengarkan tadi suaranya lembut, dengan ceria juga ya, Iya, Kak Rika ya. betul. Betul, jadi excitednya, rasa semangatnya bisa dibangun dari itu juga. Nah terus kalau cara mendongeng nih Kak Rika, mungkin terlihat mudah ya. Tapi mungkin tidak semua mama dan papa memiliki kemampuan itu. Sejujurnya nih, saya juga mencari-cari tahu gimana ya cara mendongeng yang baik dan benar tuh. Oke, sebenarnya nggak ada cara yang terbaik kalau aku ya, karena semua itu masalah kita terbiasa nggak sih ngelakuinnya gitu. Jadi banyak orang tua yang mama tuh ke aku gini, kalau Kak Rika mah dongengnya suaranya udah bisa berubah-berubah, mukanya udah ekspresinya udah ini tuh saya Ibu, saya profesional storyteller, itu pekerjaan saya gitu. Tapi kalau di rumah gimana? Ya, aku nggak bisa ngerubah suara, ya nggak usah dirubah suaranya gitu ya. Dengan suara apa yang ada kita sekarang ini, itulah bercerita ke anak. Jadi nggak usah, aku nggak bisa suara nenek-nenek, nggak usah, suara kita aja. Itu mereka ngerti kok kapan kita jadi nenek, kapan kita jadi misalnya jadi binatang peliharaan di toko itu mereka akan ngerti gitu. Lalu yang berikutnya adalah jangan nganggep wah aku nggak punya buku cerita. Ini sering nih banyak orang tua yang Kak Rika aku nggak punya koleksi buku cerita, aku nggak bisa cerita sama anakku. Terus aku bilang loh cerita itu tuh sebenarnya prinsipnya tuh cuma 3, sederhana, mudah, dan menyenangkan. Kalau kita cerita terlalu rumit, anak-anak juga bakal bingung. Ini mama ngomong apa sih sama aku gitu ya, karena dia nggak nangkep gitu ya. Terus kalau mudah tuh apa? Mudah tuh dari yang sekitar kita aja tuh bisa jadi cerita. Misalnya nih, Mbak Vega mau masuk ke dapur gitu ya, mau bikin sop. Bikin apa sih kita? Ada wortel, ada kentang, ada buncis. Kita bisa tanya, Dede ada pasukan wortel, dia mau menyerbu panci, tapi dia masih dipotong-potong dulu. Itu anak udah, asik banget nih gitu ya. Sudah berimajinasi Udah ya, ini Kak warnanya Rika, apa? betul. Orange. Oke, ini ada kelompok buncis. Ya, udah kita potong-potong lagi. Sekarang giliran mereka masuk ke panci. Ya, itu pun dengan imajinasi kan di dapur kan tiap hari kita ya dengan itu. Itu mereka udah apa ya? Jadinya bercerita itu mudah gitu loh. Ini nanti bekal nih sebenarnya buat anak-anak ini mau cerita juga ke kita karena cerita itu dari yang ada di sekitar. Oke, baik. Jadi mendongeng itu betul-betul medianya tidak hanya buku saja ya, Kak Rika ya. Betul. Wah, bahkan tadi loh, Ma, dalam berkegiatan sehari-hari kita bisa menjadikan berbagai macam objek yang ada di sekitar rumah menjadi bahan untuk dongengnya. Benar. Wah, ini pengetahuan baru nih, Ma. Jadi nggak ada alasannya, Kak Rika ya. Nggak ada Aku nggak bisa alasan. mendongeng, aku nggak bisa suara nenek-nenek, aku nggak bisa suara kucing gitu. Aku nggak punya buku, udah nggak ada alasan lagi nih, Ma. Jadi kita bisa manfaatkan media apapun yang ada di sekitar kita. Nah, Kak Rika, tadi kan Kak Rika bilang bahwa bisa meningkatkan bonding mama dan anak. Ada nggak sih manfaat lainnya terkait dengan pengasuhan anak nih? Manfaat positifnya dari sering mendongeng? Oke, aku selalu bilang mendongeng itu mengajari tanpa harus menggurui. Jadi kadang-kadang kan kita suka ini ya, anak itu makan sambil lari-lari. Aduh, yang namanya orang tua kan duduk nggak gitu ya. Itu udah kayaknya tanduknya udah 5. Tinggi lagi tuh nadanya kayaknya Kak Rika. gitu. Tapi kalau kita bilang gitu, apakah anak akan duduk? Kadang-kadang malah makin muter-muter meja gitu ya. Jadi yang aku lakukan adalah aku cerita biasanya, ini loh mama punya ada kelinci, dia tuh kalau makan es krim sambil jalan-jalan, terus es krimnya jatuh, nangis deh. Iya kenapa nangis, Ma? Iya karena dia kan
karena dia jalan tersandung, ini nggak punya es krim lagi. Nah, anak-anak akan, oh jalan-jalan, makanannya jatuh. Nah, jadi kalau misalnya aku mau ngingetin dia, kamu ingat nggak si Sedi yang mama ceritain? Dia jalan-jalan, lalu dia jatuh. Kamu mau nggak kayak Sedi? Ntar nangis. Iya ya, Ma. Jadi aku makan mesti duduk ya. Yuk duduk sini yuk. Selesai. Wah. Tanpa kita harus bertanduk. Bertanduk ya, Jadi benar-benar. itu tuh apa ya, pengasuhan anak tuh, jadi misalnya mau tidur cepat. Jadi kita nggak usah kamu tidur cepat, karena tidur 8 jam itu membawa anak nggak Gak bakalan didengerin, ngerti, nggak lewat didengar. aja itu Jadi infonya ya Kak Rika. kita kasih cerita apa, misalnya kalau tidur cepat bermimpi indah. Jadi dia, kamu mau nggak ketemu sama peri? Kita tidur cepat yuk. Bukan, oh iya aku mau tidur, aku mau ketemu peri. Itu jadi mereka dengan imajinasi. Jadi kita jadi orang tua juga nggak capek. Aku tuh ngerasain sama anak-anakku, aku nggak capek nyuruh-nyuruh mereka, ayo mesti mandi, bau, tahu nggak harus begitu, tapi dengan inget nggak, aku pernah bacain cerita yang ini loh, si tokoh, kita sebut nama si tokohnya, misalnya si Badu nggak mau mandi, terus gimana? Oh iya mah gatel-gatel ya badannya, terus ada apa lagi? Iya, terus ininya merah-merah, iya, yuk kamu mau kayak Badu atau apa? Enggak, aku mau mandi aja, selesai. Jadi itu sebenarnya buat masa apa ya, memecahkan masalah papa mama juga nih yang anaknya mungkin punya problem sesuatu di rumah. Coba deh diceritakan. Jangan tokohnya si dia. Jadi jangan mengambil tokoh si anak itu, tapi kita nih loh ada anak lain yang mengalami hal yang sama kamu. Nih ternyata ini jalan keluarnya gitu. Wah Kak Rika, jadi ternyata dengan bercerita itu anak biasanya lebih ingat akan sesuatu ya, betul. dibanding tadi kita baca-bacain nih mama kan kayak jangan lari-lari, mandi yang cepet, tidur cepet, susah ya. Susah. Ternyata dengan cara seperti itu malah mereka bakal ingat terus Iya. ya. Termasuk tadi berarti bisa menambahkan, mengajarkan value-value positif dalam keluarga ya. Benar. Kak Rika? Jadi misalnya nih, hormati orang tua. Hormat, kamu tuh masih hormat sama mama, kamu masih hormat sama eyang. Anak kecil nggak akan ngerti hormat itu apa sih. Arti hormat tuh apa gitu ya Tapi Kak dengan Rika? cerita, dengan kita mengalunkan cerita, lalu yang terpenting adalah setelah cerita kita berdiskusi. Jadi menurut kamu si Danu tadi gimana? Oh Danu itu anak baik ya Ma, dia kalau ada mamahnya dia begini-begini. Nah betul. Lalu kalau si Dido gimana? Oh Dido tuh nakal, biarkan itu keluar dari si anak. Jadi itu kalau dia udah keluar, berarti dia udah nangkep kan isi cerita kita. Nah betul. itu lebih gampang lagi kita masukin value-value-nya gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk berdiskusi sama anak. Jadi kalau aku tuh Mbak Vega ya, aku yang termasuk yang paling anti. Jadi pesan moral dari cerita ini aku paling nggak pernah. Disuruh mikir lagi, nggak mau pasti anak kita ya. Jangan pernah kita, dan aku menyatakan pesan moralnya adalah ABC gitu. Biarkan itu keluar dari si anak-anak. Itu malah lebih mereka akan jauh lebih ingat. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah setelah selesai mendongeng, ini ada tips lagi nih berarti ya dari Kak Rika nih Papa dan Mama. Itu pertama disuruh menceritakan ulang dulu. Ya. Nah, setelah menceritakan ulang, itu kemudian ditanya-tanya lagi. Iya, kita Karena kita harus diskusi. konfirmasi kali ya, dia Iya. menangkap dengan baik Menangkapnya nggak nih apa sebenarnya nih? ceritanya. Dan kadang-kadang ya kalau aku audiens ya, misalnya kebetulan aku kan anaknya banyak dengan ini, itu jawaban si A sama si B itu bisa berbeda. Jadi mereka dapat masukan satu sama lain kan. Dan mungkin nih buat papa mama, jawaban si kakak sama si adik itu mungkin bisa beda. Iya, betul. Dan mesti diingat nggak ada yang salah jawabannya. Jadi jangan pernah bilang, kalau kakak salah, ada yang benar. Nanti si kakak nggak akan pernah mau jawab lagi. Karena dia sudah, aku kalau jawab disalahin. Itu anak-anak tuh cepet sekali ini. Jadi kita, ya, ayo si kakak, kakak menurutnya gini, adik gini. Oh berarti nih dua-duanya benar nih, tetapi mungkin begini-begini. Nah lalu baru kita jelaskan gitu. Jadi jangan kakak kamu salah. Jadi jangan pernah disalahin dulu. Nanti dia nggak mau berbicara lagi, kasihan kan. Betul, jadi pokoknya apapun yang ditangkap jangan disalahkan ya, Ya, Maya. betul. Benar. Jadi kita tadi harus ya mengkonfirmasi aja sifatnya gitu. Karena bisa jadi tiap anak walaupun kakak adik pemikirannya itu berbeda nih. Berbeda-beda. Pasti tetap ada hikmah positif ya dari masing-masing cerita tersebut. Iya, betul. Wah, setuju sekali nih aku Kak Rika ya.
Banyak banget ya tipsnya, kita baru nanya berapa pertanyaan nih, udah dapat banyak sekali tips Udah dalam banyak. mendongeng. Luar biasa Kak Rika. Nah Kak Rika tadi bilang kalau media mendongeng itu tidak mesti selalu buku. Bagaimana kalau misalnya perbedaan mendongeng dengan buku dan juga gadget? Nah terkait mungkin sekarang ya kita kayak, duh takut ya pengen dongengin tapi cuma punya gadget nanti malah kebablasan lagi nih dia main yang lain. Perbedaannya bagaimana Kak Rika? Jadi memang kita nggak bisa pungkiri gadget sudah menjadi bagian dari kita gitu ya. Cuman yang mesti papa mama ingat adalah fungsi dari gadget itu sendiri. Jadi jangan kita juga terlalu tergantung sama si gadget gitu ya. Jadi kalau misalnya gadget itu kita arahkan gini, kita mau masak sopnya gimana ya? Yuk kita cari yuk resep ini, YouTube-nya ini nanti kita kerjakan bersama-sama. Itu oke, karena kita mau ini jadi solusi gitu ya. Tapi jangan misalnya aku sering banget nih kalau misalnya lagi nunggu dokter, lagi nunggu makanan di restoran keluar, itu yang ada anaknya dikasih gadget, bapaknya juga lihat gadget, ibunya lihat gadget, bukannya ngobrol gitu ya. wah, Padahal itu pemandangan umum sekarang, ya. betul. Padahal sebenarnya yang ini adalah kita ngobrol aja. Misalnya, ada tadi pesan apa sih? Aku pesan ayam goreng. Emang kamu nggak bosan ya dek makan ayam goreng gitu ya? Abis kan ayam goreng tuh enak sekali mah. Biar aja itu keluar dari, kamu yang suka ayam goreng mana? Ayam goreng restoran ini apa restoran itu? Jadi dari yang itu aja tuh dia bisa mengeluarkan cerita kan gitu loh. Jadi itu yang mesti di ini. Jadi selain dari kalau aku buku oke. Gadget kita nggak bisa pungkiri harus ada gitu ya. Bahkan kan aku juga mendongeng lewat YouTube juga gitu ya. Banyak betul, orang tua betul. yang aku juga nggak bisa pungkiri kadang-kadang aku butuh untuk melakukan sesuatu, anakku ini kamu lihat ini dulu deh, nanti habis selesai ini ya. Cuman satu, jangan lupa untuk berdiskusi sama anak setelah apa sih yang dia tonton. Jadi jangan udah kita lepas, ya udah biar aja itu masuk ke anak terus-menerus, kita juga nggak tahu anaknya nonton apa, dia nangkep apa. Itu yang mesti kita perhatiin nih Mbak Vega, jangan sampai begitu udah gadgetnya dikasih kita lost aja. Yang penting saat mamanya butuh yang lain dia lihat gadget, tapi kita nggak tahu apa yang dilihat sama dia nangkep apa di situ. Itu yang mesti kita Oh tanyakan. betul, wah ini note-nya bagus sekali nih Kak Rika ya, bahwa ternyata nggak apa-apa sebenarnya kok kalau misalnya kita sekarang ini memang harus gitu berdekatan gadget, karena tadi Kak Rika juga mendongeng pakai YouTube, terus kemudian juga kayak di sekolah anak saya nih Kak Rika, itu harus membaca bukunya memang dikasih aplikasi membaca lewat itu digital gitu kan, karena nggak bisa terus-menerus kirim buku gitu ke kita. Tapi balik lagi, apapun yang dikonsumsi oleh anak, mau lewat buku, terus mau lewat gadget juga, jangan lupa untuk mendampingi dan mengkonfirmasi ya berarti Kak Rika ya, apa yang kamu lihat, ceritain ulang dong, mama pengen tahu. Wah betul-betul, jadi bukan cuma saat mendongeng, tapi saat mendapatkan ngobrol, lihat dari gadget juga harus tetap ditanya biar anak aktif ya Kak Rika ya, jadi nggak pasif melihat gadget. Baik, nah terus nih ada pertanyaan bagus nih sebenarnya Kak Rika, aku selalu penasaran, bagaimana caranya memilih dongeng itu berdasarkan usia anak nih, pasti mama papa juga penasaran nih. Gini, kalau aku tuh selalu dongeng buat usia berapa itu berdasarkan fokusnya anak-anak. Biasanya kalau anak bayi, kan sekarang karena aku pun dongengin anak dari bayi ya, aku kasih ini. Biasanya kan mereka belum fokus gitu ya. Bayi itu paling kita ngeliatin ini merah, ini kuning, kita kasih tahu ini itu hijau, ini bentuknya ini anjing, ini itu kalau bayi gitu ya. Kalau misalnya anaknya sudah 3 sampai 5 tahun, itu biasanya fokusnya hanya 3 sampai 5 menit. Jadi jangan terlalu gini, wah anakku udah 5 tahun nih, dia berarti udah bisa dongeng yang panjang. Terus kita paksa dia untuk duduk manis sebelah kita, terus kita bacain dongeng yang tebelnya 100 halaman gitu ya. Kita udah pingsan bareng. Jadi kita harus lihat dulu, kadang-kadang gini, mamanya cobain dongeng, kira-kira 3 sampai 5 menit nggak? Kalau ini berarti pas nih buat anaknya gitu ya, karena fokusnya mereka hanya segitu. Itu hanya fokus ya, belum kalau anaknya kinestetik, boro-boro bisa duduk. Wah, ya kan? betul, Lari sana, lari sini iya. gitu. Tapi bukan berarti dia nggak dengerin. Itu yang harus diperhatikan sama ibu-ibu yang punya anak yang aktivitasnya tinggi, yang kinestetik. Jadi banyak yang beranggapan gini nih Mbak Vega, Karika anakku tuh kan nggak bisa diem ya, maunya manjat ralis, manjat ini. Buru-buru aku pegang buku, aku baca sendiri, anaknya kemana-mana. Terus aku tanyakan, ibu udah pernah
konfirmasi belum kalau ibu bacakan buku tapi dia dengerin apa enggak. Ya aku tutup aja bukunya, aku keluar. Oh, menyerah langsung ya, Kak si Rika. mama itu gitu ya, karena Benar. anaknya nggak duduk manis. Padahal yang bisa kita lakukan tuh tadi bacain aja terus. Jadi kita selesaikan ceritanya ya, walaupun itu misalnya anaknya masih 5 tahun nih, berarti masih yang pendek ya. Terus misalnya, Benny, mama mau tanya dong, tadi mama cerita ini kamu denger nggak? Gitu. Aku kadang-kadang, iya dia kemana cuman kupingnya tuh sebenarnya Iya loh, denger. betul-betul nih aku setuju nih Kak Rika, betul-betul. Kadang anakku juga sebenarnya mereka beraktivitas yang lain, tapi kalau misalnya kita ceritain, tiba-tiba dia bisa jawab aja gitu. Pas lagi sekolah juga nih, mungkin mama papa sering ngalamin ya, gurunya lagi cerita, saya tuh berkali-kali loh, Kak itu perhatiin, missnya perhatiin gitu kan ya. Kayaknya nggak fokus, tapi pas ketika missnya tiba-tiba bertanya sama dia, kejawab loh Kak Rika. Iya. Oke. Jadi yang betul. penting bukan dia duduk manisnya, tapi bagaimana dia menangkapnya gitu loh. Jadi itu mama tuh harus merubah ini juga ya. Jadi jangan kita maunya anak duduk manis karena ada anak yang nggak bisa duduk manis. Itu harus diterima dulu gitu ya. Anaknya nggak bisa duduk manis. Jadi nih bisa nih 35 menit dia udah bisa nangkep walaupun dia sambil muter-muter gitu. Nanti kalau anaknya udah lebih besar lagi, berarti ceritanya lebih panjang lagi. Oke, Gitu. Nah, baik. bahkan nanti kalau udah kelas 6 apa SMP gitu kita bisa setengah jam cerita dan mereka masih fokus karena emang mereka sudah kemampuannya udah sampai situ. Iya, Jadi betul. bagaimana memilih cerita ya dari fokus jadi durasinya aja sih kalau aku. Jadi Gitu malah sih, bukan tuh. dari jenis cerita, tapi lebih kepada durasi ceritanya ya. Malah Oke. kalau jenis cerita, kita harus ngasih segala macam cerita ke anak. Jadi mereka mengenal. Bervariasi, Betul, betul. ada fabel, ada legenda. Ini loh legenda danau kembar dari Sumatera Barat ini. Oh, ternyata ada fabel si kancil. Ada fabel si rusa dan kelomang gitu. Jadi dia pengetahuan dia banyak gitu. Jadi jangan cuman anak kecil fabel aja, ya nggak gitu juga gitu. Jadi dia punya informasi yang banyak dari dongeng. Baik. Tadi ada yang menarik nih. Kak Rika bilang mendongeng kalau anaknya udah SMP. Emang betul anak SMP masih suka didongengin, Kak Rika? Nah, gini loh. Sebenarnya dongeng itu buat semua umur. Jadi kalau misalnya Ayo Dongeng Indonesia ini mengadakan festival ya Mbak Vega, memang datangnya kan sekeluarga. Terus tapi yang namanya nenek, kakek, papa, mama itu juga menikmati sih dongeng-dongeng yang kita sajikan karena sebenarnya dongeng itu buat semua umur. Dan aku sering mendongeng buat anak-anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Wah, Gitu. cerita apa tuh biasanya yang mereka suka kalau udah levelnya SMP, SMA gitu, Kak Rika? Sebenarnya sih dongengnya mirip, tapi memang value-nya lebih dalam. Jadi abis itu biasanya kita tokoh siapa yang kamu, aku selalu walaupun sudah mahasiswa aku kakak tadi suka yang mana ininya. Kalau aku Oke. Kak Rika aku yang ini gini gitu. Karena kalau bahkan dongeng sejarah itu biasanya anak-anak SMA tuh seneng banget gitu loh karena mereka mendapatkan pelajaran sejarah tapi nggak monoton kayak di sekolah. Iya, daripada dijelasin sama guru sejarahnya kan ya, terus Mending- mesti ngafalin Iya, gitu, buku betul. pelajaran banyak banget, mendingan lewat dongeng. Wah, Ma, ini yang baru lagi nih. Jadi kalau misalnya dibilang tadi membangun, merekatkan bonding antara anak dan mama melalui mendongeng, ini bukan cuma ilmu buat kita para mama yang anaknya masih kecil ya. Ya, Ternyata juga yang sampai anaknya besar, sampai kuliah pun kita bisa dongengin terus-menerus loh. Wah, luar biasa Karena ya, gini Kak loh, Rika. kalau dongeng itu kan kita mencontohkan ke anak bagaimana berkomunikasi. Aku kayak tadi, aku sehari-hari ini mama tadi masak. Anak itu akan dapat contoh kan. Oh, ternyata kegiatan sesederhana itu aku bisa cerita ya. Itu dia udah dapat contoh. Aku tuh dapat manfaatnya sekarang nih Mbak Vega saat anak-anakku udah remaja, mereka dengan senang hati bercerita sama aku. Jadi aku nggak usah yang kepo. Tadi kamu ngapain sih di sekolah sama siapa aja gitu. Jadi biasanya anakku pulang sekolah tuh dia langsung Mah tadi aku di sekolah gini gitu. Langsung aja dia cerita karena dia sudah terbiasa mendengar bagaimana sih bercerita tuh kayak apa gitu. Wah, ini menarik sekali Kak Rika. Jadi bisa bahkan menumbuhkan tadi sifat dimana keterbukaan ya Kak Rika ya, Ya, betul. berkomunikasi Berkomunikasi. dan juga tadi loh anak-anak kita sampai dewasa tuh tahu cara berkomunikasi yang baik gimana,
bercerita gimana dan tahu kalau misalnya disampaikan lewat cerita biasanya mama juga feedbacknya lebih bagus Iya, ya. Wah tuh satu lagi fungsi dari mendongeng kita dapat dari Karika ya Ma ya. Nah Ma ini mungkin ada yang bertanya juga gitu bertanya-tanya apakah ini kan judulnya merekatkan bonding anak dan mama. Papa tuh bisa ikut mendongeng buat anak juga nggak sih Karika? Bisa banget gitu ya. Aku tuh banyak ini yang papa-papa, Kak aku dongeng apa? Aku pulang kerja udah capek gitu ya. Itu biasanya kalau papa ketemu Iya, aku tuh sama soalnya suka ada stereotip kalau mendongeng itu adalah tugasnya mama. mama, padahal enggak. Jadi bahkan itu gini, ceritanya nih yang gampang. Misalnya gini, tadi papa pulang jalanan tuh macet banget. Ternyata ada truk mogok di jalan tol. Wah, truknya melintang deh. Buat seorang anak, wah papa tadi ini, terus kita mungkin dibumbuin nih. Tadi manalah papa tuh kepingin pipis. Kamu kebayang gak sih papa nyetir, udah macet pingin pipis. Itu anaknya pasti, wah papaku yang superhero buat aku. Itu ternyata bisa merasakan hal yang sama. Kepingin pipis dan bingung mau kemana. Itu kan mereka, oh ternyata papaku begini. Bahkan sesederhana, papa tadi siang makan gado-gado kepedesan. Itu buat anak juga, wah ternyata papa mau berbagi kesehariannya dengan aku. Jadi apa nanti saat anaknya gede nih, dia tahu nih, Pak tadi, jadi kita nggak usah ngorek-ngorek anak, jadi dia akan feedback balik ke papahnya tentang kesehariannya dia. Oke, karena papanya Gitu. pun setiap habis beraktivitas itu juga bercerita. Ya, Tuh, jadi tuh. ini benar-benar nggak ada alasan lagi nih Pak. Aku nggak suka baca cerita, untuk apa aku membacakan cerita Nah. juga gitu ya buat anakku ya. Iya. Tapi ternyata kata Karika tadi, Papa bisa mendongeng berdasarkan kisah nyata sehari-hari aja. Tadi apa yang dialami di kantor, di Iya. jalanan ada Seperti apa. apa. Tapi nih Karika, kalau papa-papa itu kalau mendongeng flat ya. Cara mendongengnya lumayan flat nih. Nah itu apakah harus kayak bener-bener kita sebagai mama yang bercerita, tadi papa gitu atau gimana tuh Karika? Enggak sih, karena justru dengan itu anak akan terbiasa mendengar suara ayahnya. Ingat tadi aku yang pertama bilang suara terindah buat seorang anak adalah yang dikeluarkan orang tuanya tanpa nada keras, tanpa nada marah gitu ya. Nada ceria Jadi ya. nadanya papa itu flat begitu pun dia akan menangkap, oh tapi papa itu ngomong sama aku. Papa tuh nggak ngediemin aku. Itu yang mesti di poin yang mesti ditangkap gitu. Jadi papa buat papa aku ini ada. Karena papa bercerita sama aku. Jadi Oke. poin untuk pengakuan diri si anak ini sebenarnya. Oh, Mbak baik. Vega. Wah, makanya tadi anak merasa deket, papanya Ya. selalu bercerita. Ini nanti efeknya benar-benar jangka panjang loh, Pak, Ma Ya, ya. betul, Anak-anak betul. terbiasa bercerita pada kita. Nah, mungkin yang terakhir nih, Karika, aku pengen tahu, betul nggak sih kalau mendongeng, kan anak tuh terbiasa mungkin kayak pasif mendengarkan terus ya. Tapi apa betul mendongeng itu bisa menumbuhkan minat baca pada anak? Ya, karena dia terbiasa kalau gini, minat baca tuh kan kita biasa kalau dongeng yang termudah adalah lewat buku, read aloud, Iya. ya kan? Jadi dia akan terbiasa melihat tulisan itu seperti apa gitu ya. Dan dan mendongeng itu kita harus dari awal sampai akhir. Nggak mungkin kita di tengah-tengah selesai. Dia nggak akan dapat klimaksnya Ya. kalau dia nggak Betul. sampai akhir kan. Jadi mau nggak mau dia akan terus baca baru sampai akhir. Bahkan nanti akan ada saatnya anak-anak itu suka satu buku sampai orang tuanya kayaknya udah sebel banget, dia udah pengen ngebuang itu buku, tapi dia sayang banget sama buku itu. Sampai itu buku kusut, dia akan tetap baca buku itu gitu. Biarkan. Jadi justru itu karena dia menghargai buku. Nah, itu makanya kenapa? Karena dia menghargai buku, mulai dari situ kan, terus buku yang lain, tambah lagi, gimana minat bacanya dia nggak tambah kan gitu. Oke, jadi dibiarkan saja ya Karika. Kalau Biarkan misalnya saja. anak tuh suka baca satu buku. Ini aku lagi ngalamin nih, soalnya anakku ada suka satu buku. Itu betul-betul harus dibawa tidur ya Pak, udah sampai robek. Kemarin saya beliin lagi tuh Karika yang baru, tapi judulnya baru. Dianggurin, tetap. Pokoknya dia cuma suka buku yang itu, jadi Karena dibiarkan masih saja. sayang, Oh, biarin jadi aja. kecintaan pada buku bisa terbentuk dengan kita membiarkan anak tuh mencintai salah satu buku Iya, ya. betul. Tapi jangan sampai mungkin kita jadi nggak membacakan cerita yang lain. Nah, jadi benar. tetap harus Harus yang lain. banyak sekali variasi
variasi bacaannya. Nanti akan Wah, ada saatnya kok bukunya juga ditaruh. Itu buku yang jelek itu akan dia akan bosan lepasin. ya Kak Rika. Wah, banyak sekali ya tadi mah manfaat dari mendongeng yang sudah kita dapatkan dari Kak Rika tadi. Jadi pastinya langsung aja deh dijalankan tadi, baik mama, papa bisa mendongeng untuk anak-anaknya. Karena tadi bisa mempererat bonding time bersama anak. Dan juga tadi salah satu fungsi mengenalkan dongeng pada anak sejak dini, karena mendongeng tadi juga bisa mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak, menstimulasi kemampuan bahasanya, mengembangkan imajinasi, juga anak bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri, serta tadi bonusnya bisa terbuka pastinya dengan orang tua. Wah, Kak Rika, terima kasih untuk insight-nya. Sekarang nih kita mau masuk ke waktu yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Yuk coba mama dan papa semuanya panggil si kecil, yuk kita gabung di sini sekarang karena kita akan segera mendengarkan Kak Rika mendongeng ya. Tadi judulnya adalah Kura-kura dari Koka dan Gajah dan Lebah. Apa nih yang akan terjadi dengan kura-kura, gajah dan lebah di Koka? Mari kita dengarkan cerita dongeng dari Kak Rika. Silakan Kak Rika. Terima kasih Kak Vega. Nah, ini sebenarnya ini ada 2 buah dongeng ya, tapi Kak Rika akan menceritakan yang kura-kura dari Koka terlebih dahulu. Jadi, Koka adalah sebuah nama tempat di Afrika. Tempatnya ini terpencil sekali, sehingga orang-orang tuh di sana masih belum mengenal banyak binatang. Termasuk mereka tidak tahu kura-kura. Jadi mereka tidak pernah melihat kura-kura. Nah, lalu kura-kura itu dia sedang berjalan di hutan ketika salah satu pemburu dari Koka menangkapnya. Wah, apa ini? Aku tidak pernah melihat binatang seperti ini. Bentuknya seperti mangkok yang terbalik. Wah, sepertinya kalau ini dijadikan sup enak juga ya. Aku bawa pulang saja. Lalu pemburu itu membawa pulang kura-kura. Sampai di kampungnya, semua orang bingung. Hah, ini mau dijadikan sup? Bagaimana caranya ya? Cangkang kura-kura kan keras. Berarti kita harus membuka cangkangnya dulu. Bagaimana cara membuka cangkangnya? Lalu salah satu berkata, kita buka saja pakai tombak. Kalau kita kasih tombak, pasti nanti cangkangnya akan terpecah. Nah, kura-kura yang ditangkap pemburu tadi adalah kura-kura yang pintar. Lalu dia tiba-tiba berdiri di atas kedua kaki belakangnya dan dia menari dan bernyanyi seperti ini. Aku kura-kura, tubuhku kuat. Tombak, tombak, tombak tidak akan bisa melukai aku. Orang-orang di Koka lalu berkata, wah, tombak tidak bisa melukai kura-kura. Kira-kira apa lagi ya bisa melukai kura-kura? Nah, Kak Rika mau tanya nih, kalau Kak Vega kira-kira apa ya yang melukai kura-kura ya? Wah, kalau pakai tombak aja nggak bisa Kak Rika. Kalau dibor gitu bisa nggak sih Kak Rika? Pakai bor. Wah, mungkin bisa ya. Lalu orang mengambil bor ya. Lalu kura-kura pun berdiri di atas kaki belakangnya dan dia menari lagi. Aku kura-kura, tubuhku kuat. Bor tidak akan bisa melukai aku. Oh, ternyata nggak bisa. Tetap nggak bisa ya. Aduh. Coba adik-adik. Kira-kira mesti diapain ya? tuh Ada yang punya kura-kura? pendapat mungkin? Kira-kira apa ya yang bisa di ini? Bor nggak bisa. Oh, bagaimana kalau kita cungkil dengan pisau? Wah, mungkin bisa ya. Kita coba Kak Kita Rika. coba ya. Lalu orang mengambil pisau, berusaha ditusukkan ke kura-kura dan kura-kura dia berdiri lagi. Lalu dia menari. Aku kura-kura, tubuhku kuat. Pisau tidak akan bisa melukai aku. Kuat sekali kura-kuranya ya. Apalagi ya. Lalu tiba-tiba seseorang mengusulkan,
Bagaimana kalau kura-kuranya kita tenggelamkan saja dulu? Kan mereka nggak kenal kura-kura seperti apa ya. Jadi mereka, wah, kura-kura mendengar itu. Lalu dia pura-pura menangis. Jangan, aku jangan dibawa ke sungai. Nanti aku bisa mati. Lalu orang-orang semangat ya Kak Vega. Wah, ternyata kura-kura takut pada air. Ayo kita bawa kura-kura ke sungai. Lalu kita ceburkan saja di sana. Mereka bawa kura-kura ke sungai dan diceburkan. 1, 2, 3, wush. Kita tinggal tunggu, kata orang-orang Koka. 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Apakah 1 dia jam. tenggelam ya, Kak Rika? Kemana Kemana ya? Kura-kuranya? Harusnya kan dia muncul di permukaan kalau sudah tenggelam. Betul, harusnya ya. Kemana ya? Wah, orang-orang Koka tidak tahu kalau kura-kura malah bahagia saat dia diceburkan ke sungai. Lalu kura-kura dia berenang di bawah sampai jauh dan orang-orang Koka tidak bisa melihatnya lagi. Kura-kura lalu muncul di permukaan dan dia melambaikan tangannya kepada orang-orang Koka. Selamat tinggal penduduk Koka, terima kasih sudah menceburkan aku ke sungai. Nah, demikianlah cerita tentang kura-kura yang cerdik dan orang-orang dari Koka. Kak Rika, wah kita kasih applause yang meriah dulu yuk buat dongeng dari Kak Rika. Seru sekali ya adik-adik semuanya di rumah. Nah gitu tuh kalau misalnya mendongengnya seseru ini kan Kak Rika ya. Pasti sih tadi walaupun ini secara virtual, nih adik-adik benar-benar pasti pay attention banget nih, memperhatikan. Bahkan tadi kayaknya pasti menjawab dengan heboh tuh Kak. Iya, Oh dibor, dipukul gitu, dilaser gitu ya. Wah terima kasih Kak Rika. Pasti adik-adik juga senang kan di rumah ya. Papa dan Mama juga bisa nih tadi meniru cara mendongeng Kak Rika supaya lebih efektif. Tadi kita sudah dengar cerita dongeng dari Kak Rika. Nah seperti sudah diinformasikan Vega sebelumnya nih. Sekarang kita akan mengundi. Waduh siapa nih Papa dan Mama di rumah yang beruntung. 3 orang yang beruntung akan mendapatkan e-voucher dari Toys Kingdom. Wah, yuk kita lihat ya. Banyak loh yang ikutan, Kak Rika. Wow, Sampai titik-titik sampai tuh kita nggak titik-titik bisa itu lihat garisnya. ya. Luar biasa. Oke, kita langsung lihat ya. Dari sekian banyak Papa dan Mama ini, siapa yang beruntung? Oke, kita lihat. Duh, deg-degannya. Coba kita lihat. Coba dicek dulu nama-namanya ada nggak? Ya, Papa dan Mama, coba dilihat nama-namanya ada tidak. Kita akan segera ya. Kita undi siapakah yang beruntung. Mari kita mulai. Kita putar Wheel of Fortune-nya. Pemenang pertama yang mendapatkan e-voucher Toys Kingdom. Ikut deg-degan nih biasanya nih tiap momen kayak gini ya. Tuh, warna kuning kah, hijau kah, siapa tuh yang dapat? Wah, ini hijau apa kuning ya? Oke, wow dengan Kak Meta, Mama Meta selamat. Mama Meta mendapatkan e-voucher Toys Kingdom loh, bisa langsung dibelanjakan masih kecil ya habis ini. Oke, selanjutnya yang kedua yang beruntung hari ini adalah, silakan kita putar. Putar. Siapakah itu Kak Rika? Coba bisa Warna dibaca kuning. Kak Rika namanya. Coba. Siapa namanya ya? Saida Ainur Yusuf. Yes, selamat. Selamat ya. Mama Saida Ainur Yusuf mendapatkan e-voucher dari Toys Kingdom. Yang terakhir nih, aduh kesempatan terakhir diputar. Kira-kira untuk siapa? Ayo kita putar. Berputar. Wah, yang terakhir nih Kak Ini Rika. dia nih, Siapa nih ya? deg-degan Kita baca ya. bareng-bareng ya Kak Rika ya. Boleh, Mana nih boleh. terakhir nih? Wah, selamat kepada Mama Nursita. Selamat untuk ketiga Mama yang disebutkan tadi namanya berhasil mendapatkan e-voucher Toys Kingdom dengan Mama Meta, Mama Sayuda dan juga Mama Nursita. Mama bisa langsung menghubungi nomor admin tadi saat registrasi ya. Mungkin ini bisa di-capture dulu tadi menang gitu. Jadi supaya akhirnya bisa nih diklaim hadiahnya. Wah tidak terasa ya Mama dan juga Papa sudah 1 jam nih
Vega dan juga Karika menemani mama, papa, dan adik-adik semuanya di rumah. Terima kasih banyak kepada mama dan papa yang sudah mengikuti workshop education via Zoom pada siang hari ini. Yuk kita abadikan momen bersama yuk, kita foto bersama dengan Karika. Ayo semuanya mungkin bisa open kamera dulu. Tadi banyak loh yang di Wheel of Fortune. Aku pengen lihat nih muka-muka cantiknya, seger-segernya papa, mama. Adik-adiknya boleh diajak foto boleh juga. loh, diajak foto. Banyak adik-adiknya Karika. Halo. Gimana tadi ceritanya, seru ya, kura-kura ya. Tapi habis ini jangan pada ini ya. Coba-coba lihat kura-kura dicongkel-congkel, jangan Iya, adik-adik jangan ya. dicongkel kura-kuranya ya. Baik, Bahaya. yuk kalau begitu semuanya sudah open kamera, yang belum boleh silakan. Silakan, coba kita mau berfoto Ya, kita terlebih foto dahulu ya. ya. Yuk, satu-satu nih. 1, 2, 3. Baik, perlihatkan lagi senyumnya yang satu lagi ya. Yuk, senyum manisnya mana? 1, 2, 3. Yeay, wah. Sebenarnya aku tuh ada surprise belum selesai loh kan. Karena sebenarnya tadi kan baru kura-kura dari Koka, mama dan juga papa semuanya. Adik-adik jangan kemana-mana, ayo kita merapat lagi. Karena masih ada satu judul dongeng lagi yang akan diceritakan sama Karika. Yuk kita dengerin satu dongeng lagi ya, silakan Karika. Terima kasih. Nah, seperti janji Karika yang tadi, ada cerita kedua, yaitu cerita dari Thailand berjudul Gajah dan Lebah. Jadi ceritanya ada seperti ini. Di sebuah hutan di Thailand, itu terjadi kebakaran. Wah, binatang-binatang di sana kebingungan karena banyak sekali asap dan di mana-mana api. Termasuk para gajah. Gajah-gajah kebingungan. Mereka ngeliat ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Semuanya tertutup oleh api. Aduh, kemana kami harus menyelamatkan diri ya? Lalu mereka melihat ada lebah yang terbang di dekat situ. Lalu Karena lebah di atas, jadi ini yang lalu mereka Karika dia bilang, selamat dari apinya "Iya, ya. lebah, tolong, Oke. lihat kami harus berjalan kemana?" Lalu lebah bilang, "Oh sebentar, aku lihat dulu ya." Lebah melihat, "Oh itu masih bisa, di sebelah gunung itu ada sungai, kita ke sungai aja ya gajah." Wah, lalu mereka pun berjalan mengikuti lebah. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik, turun. Sampai akhirnya masuk ke sungai. Wah, lalu mereka masuk ke sungai, semua kan takut ya. Aduh, jangan sampai apinya ke sini. Iya, Aduh, betul. panas sekali, kata para Kalau menurut gajah. adik-adik kalau udah di sungai apinya bisa ke sana nggak sih adik-adik? Coba kira-kira. Iya, aku juga Bisa takut nggak sih ya? sebenarnya tadi dengarnya. Tapi bisa nggak ya kalau udah di sungai? Apakah dia tempat yang aman kira-kira Aman nggak adik-adik? ya Coba buat mereka? kasih tahu mama papa kira-kira jawabannya Ini apa ya? Nanti ditulis ya Oke. Kak Vega ya. Nah, nanti lalu begitu mereka sudah selamat semua di dalam sungai, sekarang lebah yang ketakutan karena asap semakin tebal. Nah, Wah. lebah itu paling takut dengan asap. Lalu mereka bilang, gajah, sekarang selamatkan aku. Tadi kan kami sudah menyelamatkan kamu, sekarang kamu menyelamatkan kami. Bagaimana caranya, kata para gajah. Biarkan kami masuk ke dalam kepalamu. Masuk ke dalam kepala aku, kata, iya, biarkan kami masuk. Aduh, ngebayangin aja udah gatel aku Karika. aku tidak Boleh bisa nggak sih sama gajahnya? Karena gajah baik hati, mereka memperbolehkan lebah-lebah itu masuk ke dalam kepalanya. Wah, baik hati sekali. Gitu ya. Mereka lalu sama-sama masuk ke sungai dan gajah hanya mengeluarkan sedikit belalainya untuk menghirup udara. Nah, lalu kemudian karena api sudah mulai mereda, asap pun sudah menghilang, para gajah muncul lagi. Wah, apinya sudah tidak ada. Ayo kita keluar. Mereka keluar lalu mereka bilang, lebah, kamu udah bisa keluar sekarang. Di sini sudah tidak ada api. Tapi para lebah itu malah berkata, gajah ternyata enak ya di dalam kepala kamu. Wah. Lembab, gelap, kami senang sekali.
kebayang ya, ada lebah di dalam dalam kepala ya. gajah. Dan mereka selalu gitu. Para gajah kebingungan. Aduh, ini berisik sekali di dalam kepala kami. Aduh, bagaimana ini, bagaimana? Lalu pemimpin gajah ingat kalau tadi lebah takut sama asap. Asap. Akhirnya pemimpin gajah itu membuat mau ngambil api yang masih ada sedikit, lalu dia membuat api unggun supaya ada asap lagi. Lalu para gajah itu membuka mulutnya lebar-lebar di dekat api unggun dan memasukkan asap. Dan lebah itu tentu keluar ya, karena banyak asap di dalam kepala gajah. Betul. Wah, kami mau keluar. Akhirnya sekarang ada di Thailand, mereka ada lebah yang selalu membuat sarang itu seperti kepala gajah. Karena memang mereka ingat di kepala gajah itu tempatnya gelap, nyaman gitu. Dan kalau adik-adik sekarang melihat gajah, dan mereka suka menggeleng-gelengkan kepala seperti itu ya, karena mereka suka merasa masih ada lebah yang tertinggal di telinganya. Nah, adik-adik bisa nih menepuk para gajah dan bilang, tenang gajah, lebahnya sudah keluar, tidak ada lebah lagi di kepalamu. Nah, Tuh, coba-coba adik-adik ceritanya ketemu sama gajah nih di depan ya. Coba kita tenangkan ya, gajahnya. gajah. Yuk kita sebut yuk ya, bareng-bareng Bareng-bareng nih. nih. Ayo, tenang gajah. tenang gajah, lebahnya sudah keluar. Nah, biar nanti gajah makanya sering lihat ya adik-adik ya, kalau gajah tuh suka, kok dia tiba-tiba kebingungan sendiri gitu. Oh, ternyata Kasta masih merasa ada lebahnya. Gimana, udah tenang belum gajah-gajah depan adik-adik? Wah, ternyata memang ya, dongeng pun bisa disangkut pautkan dengan kita lihat sekarang kondisinya seperti apa nih, papa, mama, dan juga adik-adik semuanya ya. Saya baru tahu kalau misalnya tadi memang ya ada bentuk-bentuk dari sarang lebah yang memang seperti kepala gajah. Karena berarti mereka itu merasa nyaman, pernah merasa nyaman. Wah, nah Kak Rika, kira-kira ada yang mau diceritain lagi nggak nih? Mungkin ada dongeng-dongeng pendek gitu Kak Rika buat adik-adik semua. Kayaknya masih pada excited nih, masih pada semangat soalnya. Masih pada semangat. Ya, yang pendek-pendek gitu Kak Rika, ada nggak? Oke, Kak Rika punya satu cerita, itu tentang judulnya adalah Membuang Kebiasaan Buruk. Nah, jadi ini ceritanya nih ada dua sahabat. Ada monyet ya, dan satu lagi itu ada si kelinci. Nah, monyet dan kelinci ini nih bersahabat. Mereka tuh kemana-mana selalu bersama-sama. Tetapi mereka tuh punya kebiasaan buruk masing-masing. Kalau kelinci itu sukanya menggerak-gerakkan hidung, kayak gini nih. Iya betul. Kelinci kan sukanya begitu. Pasti adik-adik sering lihat kan ya. Kalau hidung kelinci itu selalu bergerak-gerak. Sedangkan monyet itu punya kebiasaan buruk. Ada yang tahu apa? Garuk-garuk, semua badannya digaruk sama monyet gitu ya. Lalu saat mereka sedang berdua nih, kayak Kak Rika sama Kak Vega lagi duduk, terus monyet tuh kesel ngeliat kelinci yang selalu terus ya monyet bilang, kelinci, bisa nggak sih kamu tuh sekali-sekali tuh hidungnya nggak bergerak-gerak? Ah, monyet, bisa nggak sih sekali-sekali kamu tuh nggak garuk-garuk? Oh, gimana kalau kita bikin perlombaan? Oh, boleh, mau perlombaan apa? Kata kelinci. Barang siapa yang bisa tidak menggaruk-garuk atau menggerak-gerakkan hidung lebih lama, dia akan mendapat pisang buat besok 1 hari. Wah, ayo, kata langsung kelinci. Semangat nih ya, termotivasi nih Kak Rika. Ayo, ya sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Hup. Nah, kelinci diam, monyet juga diam. Tapi kan kelinci kan hidungnya mulai gatel ya. Nggak tahan tuh Kak Rika. Tapi kalau mau gerak nanti kalah. Gimana caranya ya? Oh, terus monyet juga udah, ini sebenarnya, ini perutnya udah nggak tahan. Tapi kalau garuk nanti aku kalah, nggak dapet pisang. Akhirnya kelinci yang mulai duluan. Monyet, aku punya cerita. Cerita apa? Kemarin aku ke kebun wortel. Wow, wortelnya tuh besar-besar sekali. Waktu aku tarik wortelnya, pas aku mau makan,
tiba-tiba ada yang muncul. Noet, 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 noet. Ternyata ada ulat. Ulatnya terus dia sampai ke hidungku. Dia sampai ke hidungku. Jadi ceritanya mau cerita padahal sekalian ya Kak Rika Lalu, garuk-garuk hidung mau- kelincinya. Maunya juga nggak mau kalah Kak Vega. Oh, aku punya cerita juga. Kemarin aku pergi ke pasar. Aku lihat tukang ikan. Wah, di sana banyak sekali ada lalat. Pas aku lewat, lalatnya hinggap di kepala aku. Lalu lalatnya hinggap di tangan aku. Lalu lalatnya hinggap di kaki aku. Ih, banyak banget lalatnya. Lalu maunya sama kelinci hanya bisa bertatap-tatapan nih kayak Karika sama Kak Vega nih. Mereka hanya ngeliat terus mereka tertawa. Ternyata kita tidak bisa ya berhenti Tahan, lama. betul. Berarti gimana kalau aku terima kebiasaan kamu menggaruk-garuk dan kamu juga menerima kebiasaanku untuk menggerak-gerakkan hidung. Akhirnya mereka berdua pun bermain bersama lagi. Wah, aku tahu nih moral dari story ini adalah bahwa kita tahu pasti teman kita ada kelebihan, ada kebiasaan yang nggak bisa kita terima ya Kak Rika ya. Tapi harus saling menerima juga karena kita pasti ada kelebihan kekurangan Iya, masing-masing. Mama, papa, adik-adik, lucu ya tadi ternyata kemampuan mendongeng juga bisa makin seru dengan ekspresi wajah. Tadi Kak Rika lucu banget ya ngikutin kelincinya. Aku berasa beneran pengen garuk-garuk hidung juga gitu jadinya gara-gara ngeliat Kak Rika tadi. Wah, Kak Rika seru sekali. Tadi ini salah satu contoh kalau misalnya dongeng bisa memberikan kebiasaan baik dan mengajarkan value-value yang bisa dilakukan sama adik-adik di rumah. Gimana? Seru nggak ceritanya adik-adik? Pastinya seru sekali ya. Ternyata nih adik-adik beruntung nih. Kita berkesempatan yang tadinya satu cerita jadi bonus loh. Dapat 3 cerita dari Kak Rika. Tapi nggak terasa ya Kak Rika, papa, mama dan juga adik-adik di rumah. Sudah 1 jam nih Vega dan Kak Rika menemani mama, papa dan adik-adik di rumah semuanya. Terima kasih ya kepada mama, papa yang sudah mengikuti workshop education via Zoom pada siang hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, Vega mau minta closing statement dong dari Kak Rika. Kak Rika terkait pembahasan hari ini ada yang mau disampaikan kepada mama dan papa? Silakan Kak Rika. Buat papa mama di rumah, jangan pernah takut untuk bercerita pada anak karena cerita itu akan membawa kedekatan kita. Dan ceritanya nggak perlu sebelum tidur. Kapanpun, dimanapun kita bisa bercerita sama anak. Asal keluar dari dalam hati, anak pasti juga akan menerimanya dengan sepenuh hati. Gitu. Nah itu dia tadi kata Kak Rika, mama papa jangan menunda-nunda, jangan sampai merasa ada yang menghambat kita untuk memulai mendongeng untuk anak. Kak Rika terima kasih Sama-sama, banyak. Kak Vega. Semoga kita punya kesempatan ya anak-anakku dan juga anak-anak semua adik-adik yang ada di rumah berkesempatan nanti secara langsung nih didongengin sama Kak Rika. Semoga kondisi semua semakin Amin, membaik. amin. Tetap sehat selalu untuk Kak Sama-sama, Rika. Kak Vega. Wah mama, akhirnya kita sampai juga nih penghujung acara. Jangan lupa terus ikuti acara menarik lainnya dari popmama.com Parenting Academy 2021 yang akan berlangsung, tenang aja, masih lama selama bulan Desember ini. Mari kita bersama-sama sebagai orang tua saling support untuk memantau perkembangan dan juga membangun masa depan yang baik untuk anak-anak kita melalui campaign Parent Support Parents di Pop Mama Parenting Academy 2021. Jangan lupa ya ikutin update ada acara dan kegiatan apa saja sih di popmama.com Parenting Academy 2021 dengan cara follow akun Instagram @popmama_com dan juga di @popmama_parenting.academy. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya mama dan papa. Nah, tak lupa selalu Vega ucapkan terima kasih banyak pastinya kepada para sponsor dan juga partner serta komunitas yang mensukseskan acara kita ini sepanjang bulan Desember ini ya. Terima kasih banyak kepada official sponsor Cousin Kids dan Sampurna Academy. Lalu terima kasih kepada official partner Toys Kingdom yang tadi sudah bagi-bagi voucher ya, Finansialku.com, Maya Pada Hospital, 3 Generasi, Angsa Merah, dan Halodoc. Serta terima kasih banyak kepada media partner, ada IDN Times, popbella.com, Yummy, Duniaku.com, jjbp.id, Fortune Indonesia,
Cosmopolitan FM, dan juga Parent University. Serta terima kasih banyak kepada Mama dari berbagai macam komunitas, ada Bumi Playscape, Cerita Lahir, Mom Influencer Indonesia, Bird Club, Anak Bunda Indonesia, Smart Moms ID, Single Moms, MPASI Homemade, Mother Hope Indonesia, Indonesia Baby Winners, Bunda 1011, Bird Club Oktober 2017, Kreasa, Ayo Dongeng Indonesia, Kampus Keuangan Keluarga, Komunitas Ibu Cegah Stunting, Kampung Dolanan, Eksklusif Pumping Mama Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Mom Academy, momsmom.id, Bumi Nusantara Montessori, Teman Main, dan Motherland. Wah, terima kasih banyak sekali lagi kepada para sponsor yang sudah mendukung keberlangsungan acara ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Rika, juga kepada Mama dan juga Papa, serta semua pihak yang sudah mendukung kelancaran virtual event pada siang hari ini. Saya Vega Karina, pamit undur diri dulu ya Mama dan juga Papa. Sampai ketemu lagi, bye!